Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya program studi ilmu komunikasi? Pada hari ini senang sekali, saya Robbikal Muntaha Meliala sebagai dosen mata kuliah Presentation and Negotiation Skill menjumpai Anda kembali di semester yang baru. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrak perkuliahan, yaitu tugas UTS dan UAS yang akan Anda hadapi dalam satu semester, dan juga akan membahas materi pertama tentang komunikasi dalam presentasi. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang ada dalam kegiatan presentasi. Mata kuliah Presentation and Negotiation Skill ini merupakan mata kuliah workshop di Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi, pada mata kuliah ini tidak ada UTS dan UAS yang sifatnya adalah theoretical dan mengerjakan soal pilihan ganda, tetapi semuanya dikerjakan secara pengumpulan karya. Jadi, pada ujian tengah semester, Anda akan dihadapkan pada tugas individu untuk membuat presentasi dari PowerPoint maupun Canva untuk mengangkat isu produk tertentu yang terjadi di sekitar kita. Ambil kasus-kasus isu produk tertentu yang terjadi mulai dari 2023 sampai dengan sekarang. Buat semenarik mungkin, lalu buat maksimal hingga sampai dengan 20 slide, setelah itu dipresentasikan di hadapan saya di kelas nanti. Nah, lalu kita masuk ke materi kita pada hari ini. Lalu apa yang dimaksud dengan presentasi? Presentasi adalah bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara formal, yang dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan tertentu kepada target audiensnya di tempat tertentu pula. Nah, dalam presentasi ini ada sasaran atau objective goals yang perlu Anda perhatikan sebagai komunikator, yaitu mengharapkan pendengar menjadi mengerti dan memahami apa yang Anda sampaikan. Dan dalam kenyataannya, seringkali harapan tersebut tidak tercapai karena banyak faktor, baik dari faktor pendengar maupun karena faktor pembicara itu sendiri. Secara umum, bentuk-bentuk presentasi itu dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama adalah presentasi bersifat informatif. Presentasi bersifat informatif adalah presentasi yang dilakukan oleh komunikator hanya untuk menyampaikan gagasan dan memberikan informasi kepada target halayak atau target mendengar, tanpa ada motivasi untuk mengubah perilaku, sikap, dan pandangan atau keyakinan pendengar. Contohnya adalah ketika Anda mempresentasikan laporan kemajuan, laporan tahunan, dan juga presentasi tentang prosedur dari perusahaan di mana Anda bekerja. Yang kedua adalah presentasi bersifat persuasif. Namanya aja udah persuasif, berasal dari kata persuade yang artinya mengajak atau mengimbau. Ini merupakan presentasi satu level lebih tinggi dibandingkan presentasi informatif karena mengharapkan pendengar yang menjadi target halayak Anda bukan hanya sekedar mendengar dan memahami, tetapi juga mengikuti apa yang Anda sarankan atau bertindak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, gitu. Jadi di sini sifat presentasinya bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi ada niatan dari komunikator untuk mengubah perilaku dan target pendengar untuk menyetujui apa yang menjadi gagasan dari si komunikator. Contohnya adalah presentasi penjualan, pengajuan usul, dan permintaan. Dalam presentasi ini selalu menekankan manfaat yang diperoleh bila orang bertindak seperti yang kita inginkan, dan tentunya manfaat tersebut dikaitkan dengan kebutuhan mereka. Makanya biasanya ini erat kaitannya dengan pengajuan proposal bisnis, pitching, gitu, tender, dan lain sebagainya. Sasaran komunikasi dalam presentasi itu dapat dilihat dari beberapa aspek, gitu ya. Pertama adalah kita dihadapkan pada masalah pendengar hanya mau mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara, sedangkan kita mempunyai keterbatasan panca indera yang tidak dapat mengontrol pendengar secara keseluruhan. Yang kedua, mendengar, mengerti, atau memahami apa yang telah disampaikan persis seperti yang dimaksudkan oleh pembicara. Yang ketiga adalah pendengar menyetujui apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang keempat, pendengar mengambil keputusan atau tindakan sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pembicara. Jadi pada idealnya,
sasaran komunikasi dalam presentasi itu merujuk pada 4 hal, di mana pendengar harus mau mendengar, yang kedua pendengar mau mengerti dan memahami, yang ketiga pendengar mau menyetujui, dan yang keempat pendengar bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita sarankan. Dalam presentasi yang sifat informatif, maka hanya 2 hal saja yang akan disasar, yaitu bagaimana pendengar dapat mau mendengar dan juga mau mengerti dan memahami dari apa yang kita sampaikan. Tapi kalau di level presentasi yang sifatnya persuasif, komunikator dituntut untuk dapat merujuk kepada 4 sasaran tadi, yaitu pendengar mau mendengar, pendengar mau mengerti dan memahami, yang ketiga pendengar mau menyetujui, yang keempat pendengar bertindak atau mengambil keputusan sesuai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah banyak karakteristik orang yang perlu kita pahami sebagai seorang komunikator saat presentasi, gitu ya. Kita menemukan orang yang kadang mempunyai keterbatasan dalam mendengar apa yang kita sampaikan. Pertama, karena orang tersebut hanya berkonsentrasi membaca atau mendengarkan hal-hal yang penting menurutnya saja, dan dia tidak mempunyai waktu yang lama untuk berkonsentrasi mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, pendengar juga mempunyai keterbatasan dalam memahami. Ada beberapa orang mempunyai kecenderungan untuk mendengarkan apa yang diharapkan atau yang ingin didengarnya saja. Yang kedua, adanya istilah khusus atau jargon yang dibuat oleh komunikator yang tidak dipahami oleh pendengar. Kemudian orang lebih mudah salah paham atau mengerti bila hanya mendengar tapi tidak melihat. Oleh karena itu, penting sekali dalam presentasi bukan hanya sekedar mengandalkan panca indera dari mulut kita saja, tapi juga ada alat bantu, yaitu membuat PPT atau PowerPoint template. Dan seringkali orang mudah menarik kesimpulan sebelum selesai mendengarkan atau stereotype. Yang ketiga adalah permasalahan pendengar dalam menyetujui, yang terdiri dari atas banyaknya prasangka atau kecurigaan dari pendengar yang beranggapan bahwa pembicara bermaksud hanya untuk menjual atau mengharapkan sesuatu dari pendengar karena pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, orang seringkali tidak suka mengakui kesalahannya, apalagi kesalahan itu ditunjukkan oleh orang lain. Jadi ketika kita membahas suatu isu-isu tertentu gitu ya, yang bertolak belakang dengan budaya dari pendengar, kadangkala itu bisa menjadi penghambat komunikasi efektif dapat tercapai. Yang ketiga, seringkali orang tidak mau menerima kenyataan adanya informasi baru, apalagi yang kita hadapi adalah generasi-generasi baby boomer, gitu ya. Generasi yang sudah nyaman sekali dengan keadaan yang mereka rasakan sekarang dan sulit untuk menerima inovasi ataupun adaptif dalam teknologi baru. Yang keempat, tidak meyakini kredibilitas sumber informasi, yang mungkin mereka masih meragukan kapasitas dari komunikator yang menyampaikan pesan dalam presentasi itu. Mungkin dilihat dari penampilan yang tidak meyakinkan, atau cara bicaranya yang tidak menarik, atau yang ketiga, tidak mempunyai modal sosial yang cukup dalam mempengaruhi si target mendengar. Nah, permasalahan keempat adalah kemampuan bertindak atau memutuskan sesuatu yang dapat dilakukan pendengar pun juga terbatas karena lagi-lagi tergantung dari karakteristik orang itu sendiri. Pertama, ada orang yang tidak mudah untuk mengubah kebiasaannya. Yang kedua, ketakutan atau kekhawatiran yang timbul jika salah mengambil keputusan. Yang ketiga, orang seringkali juga enggan atau tidak suka untuk mengambil keputusan karena sudah ada di comfort zone. Dan yang keempat, beberapa masalah seperti ini juga sering terjadi atau didapat dalam diri si pembicara itu sendiri, yaitu pembicara tidak yakin atas pesan yang disampaikannya kepada target pendengar. Jika diawali dengan ketidakyakinan, ya bagaimana dia dapat meyakinkan orang lain yang menjadi pendengarnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita memupuk kepercayaan diri dan persiapan yang matang sebelum memberikan presentasi kepada orang lain yang menjadi target mendengar kita. Nah, lalu bagaimanakah cara meningkatkan efektivitas komunikasi kita sebagai seorang presenter atau komunikator yang menyampaikan presentasi? Ada beberapa trik yang perlu Anda coba. Pertama adalah meminta umpan balik, sehingga Anda tahu letak kekurangan dan kelebihan Anda saat menyampaikan pesan. Yang kedua, kepekaan terhadap penerima, gitu ya. Jadi Anda harus mengetahui dulu target
dan karakteristik khusus dari audiens yang Anda hadapi. Karena setiap audiens itu mempunyai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, ras yang berbeda-beda, yang penanganannya tidak selalu sama antara satu audiens dengan audiens yang lain. Kepekaan akan arti simbolik maksudnya adalah ketika kita sedang presentasi, kita harus peka dengan arti simbolik yang ada di lingkungan sekitar kita. Misal ketika kita menyampaikan pesan dalam presentasi terlalu lama dan banyak melihat gestur dari pendengar yang sudah ngantuk atau sudah tidak bersemangat lagi dalam mendengarkan pesan kita, berarti kita harus tahu mengontrol bahwa kita harus mempercepat presentasi kita dan tidak dapat menyelesaikan presentasi dengan waktu yang lebih lama lagi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang langsung atau sederhana. Kadangkala kita dihadapkan pada target pendengar yang notabene-nya pendidikannya tidak terlalu tinggi. Mereka lebih suka mendengarkan presentasi dengan bahasa yang langsung atau sederhana yang mudah dicerna, tanpa menggunakan bahasa kaidah yang terlalu baku dan terlalu ilmiah. Mengungkapkan dengan berbagai cara. Jadi selingi presentasi Anda dengan gimmick-gimmick tertentu dan bukan hanya sifat yang serius saja. Bisa diselingi dengan canda tawa atau kelakar di tengah-tengah presentasi untuk mencairkan suasana. Yang keenam, menggunakan gaya komunikasi yang tepat, yang profesional dan tetap juga tepat sasaran. Dan yang ketujuh, memperkuat dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini maksudnya adalah lambang-lambang komunikasi yang sifatnya tersurat tapi tidak yang tersirat tapi tidak tersurat. Contohnya bermain kepada intonasi suara, eye contact gitu ya, gerakan tangan Anda saat meyakinkan pesan Anda kepada target pendengar dan lain sebagainya. Jadi pada intinya komunikasi akan lebih efektif jika si pembicara atau komunikator dapat mempersiapkan diri seoptimal mungkin dan dapat adaptif atau menyesuaikan diri dengan si penerima atau target pendengarnya. Jadi bukan target pendengarnya yang adaptif dengan komunikator, tapi si komunikator atau presenternya lah yang harus dapat menurunkan egonya untuk mengerti dari karakter audiens yang dihadapinya. Demikian materi pertemuan satu hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin tekankan kembali, Anda dituntut untuk membuat presentasi yang mengangkat isu produk tertentu, baik kampanye branding yang pernah mereka lakukan yang sedang viral yang terjadi pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Buat presentasi semenarik mungkin, boleh dengan PowerPoint ataupun tools yang lain seperti Canva dan lain sebagainya dengan maksimal 20 slide saja. Dan nanti pada pertemuan 3 saya akan mengambil nilai satu persatu dari mahasiswa yang siap untuk maju presentasi, di mana setiap satu harinya diharapkan minimal 5-7 peserta yang tampil hingga sampai dengan pertemuan 7. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga dapat dimengerti, kemudian semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.